Yang kedua apa? Ya mungkin nego juga dengan supplier. Gimana dapat tempo yang lebih lama umpamanya atau diskon yang lebih besar. Ya karena ya kayak sekarang kan lagi sama-sama berat. Lalu apa? Pengaturan di internal. Ya, bagaimana? Agar apa? Agar cash flow kita ini aman. Karena yang membuat kita sekarang siapapun yang bisa bertahan sekarang itu adalah bisa menjaga cash flow. Kalau ya kita nggak usah sebut merek lah, tapi ada satu pizza yang sangat terkenal itu, ya luar biasa kan, dijualan di lampu merah, masuk ke dalam komplek-komplek, ya, dan menjual dengan harga yang sangat murah. Apa yang mereka kejar ya sudah pasti uang tunai, cash flow, mengamankan cash flow. Karena siapa yang bisa mengamankan cash flow itu yang akan bisa bertahan. Bertahan di tengah masa yang sulit ini adalah sesuatu kemenangan. Kenapa? Ya balik lagi. Ini kemarau pasti ada ujungnya. Siapa yang sanggup bertahan, yang bagi konsumen, oh ini tetap buka loh, ini tetap sanggup bertahan, ini tetap ada. Di saat nanti musim seminya datang, musim hujannya datang, semestinya mendapatkan sertifikat lebih banyak. Makanya bagaimana caranya untuk bertahan? Kita lihat itu merek-merek apa besar itu ya, Pizza besar itu. Lalu apa? Hampir semuanya lah. Kalau kita rajin-rajin apa yang suka belanja online pasti ngeliat nih, diskon aja bawaannya, diskon setiap hari. Kenapa ya? Karena itu mereka mengejar cash flow, cash flow, cash flow. Gimana caranya mempertahankan itu semua. Yang kedua apa? Internal efisiensi. Penghematan di internal. Ya, saya akui ya, kami mengatur bahwa jam kerja karyawan. Ya. Semua kita kan tahu nih kondisi yang kita hadapi seperti apa. Yang mengatur jam kerja, mengurangi shift. Tapi alhamdulillah kita tidak ada satupun merumahkan karyawan. Semuanya bekerja meskipun dengan jam kerja yang mungkin lebih sedikit dibanding biasanya. Ya. Tapi lebih efisien, lebih efisien. Kalau memang selesai cepat ya udah, produksi bisa pulang duluan. Silakan. Daripada dia lama-lama juga. Kan lebih hemat juga kalau mereka pulang duluan meskipun kita bayarnya sama saja, tapi kan biaya listrik berkurang segala macam. Ya. Jadi efisiensi internal. Yang ketiga apa? Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai karena lagi pandemi lalu kita nggak promosi. Itu bahaya, 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 bahaya. Kita tetap harus promosi. Kita tunjukkan kepada konsumen bahwa kita masih ada dan masih bertahan dan masih berkembang. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa kreatif mencari promosi-promosi yang tidak berbiaya besar. Ya. Nggak harus selalu apa kalau kita di Facebook dan IG ya nggak harus sering-sering iklan gitu ya. Ikut banyak grup. Ya. Ya mungkin ini adalah salah satu cara saya untuk berpromosi juga. Ya, teman-teman yang di sini nggak tahu roti soek kan jadinya tahu roti soek ya, meskipun belum jauh dan nggak beli gitu, ataupun dekat akhirnya oh pengen nyoba gitu. Kalau nggak nyoba kan, tapi nggak apa-apa, canda. Ya artinya adalah mencari promosi yang murah, promosi yang mudah, ya terus kreatif gitu, jangan berhenti. Ya. IG-nya update, story-nya update. Kalau bisa 5, 6 atau 10 story per hari. IG rajin diupdate, Facebook rajin ngupdate. Ya. Apa hal-hal yang sederhana. Ya. Karyawan apa kita harus lebih rajin memperkenalkan produk kita kepada orang. Kenapa? Karena yang kan saya aja berhitung ya, umpamanya. Kita kan harus berasumsi begini. Oh ya, biasanya orang beli roti umpamanya sebulan 3 kali. Sekarang mungkin turun sekali. Artinya apa? Kita harus mengganti yang 2. Dari mana? Dari konsumen baru. Sekarang gimana cara mencari konsumen baru? Kreatif. Kreatif promosi. Banyak caranya, asalkan kita mau berusaha. Alhamdulillah kayak kemarin pokoknya kita muncul di Bikin Lapar. Ya, Bikin Lapar yang di Trans TV, acara Trans TV itu. Yang ya memang bikin lapar kalau ngelihatnya. Bayar enggak. Daftarnya mana di IG. Mereka buka peluang bagi UMKM yang ingin muncul di Trans TV di acara Bikin Lapar, silakan DM. Mudah enggak juga. Saya jujur aja nih, ini mungkin rahasia lah. Ya. Selama 2 bulan setiap hari saya nge-DM Japri. Enggak cuma sekali, setiap hari.
Pokoknya pagi saya DM dulu, pagi saya DM. Karena saya membayangkan pasti ribuan UKM itu menghubungi mereka untuk mendapatkan kesempatan gratis. Nah, ya kalau kita cuma sekali ketimpa dong. Setiap hari saya lakuin. Alhamdulillah kepanggil. Nanti saya tolong kirim testernya ke Transmedia, Trans TV. Dari bikin lapar, luar biasa. Ya. Alhamdulillah, belum 2 minggu yang lalu udah tayang, mungkin 10 hari yang lalu. Dampaknya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, benar-benar luar biasa. Saya merasakan dalam seminggu 2 minggu ini dampaknya luar biasa. Orang-orang yang awalnya nggak tahu kita, tahu-tahu jadi datang. Nggak cuma itu, banyak. Tinggal kita bagaimana mencari peluang-peluang promosi yang gratis-gratis seperti itu. Kemarin itu ada beberapa artis yang ngasih endorse gratis. Ya. Lalu ada beberapa, ya kreatif aja makanya. Jangan pernah merasa, wah ini lagi susah. Nggak, jangankan mikirin produksi. Mikirin beli bahan aja susah, nggak bisa. Tetap kita harus promosi. Kenapa? Realnya pasti pembeli kita berkurang, pasti omset kita menurun. Itu kenyataannya. Dan akan semakin menurun jika kita tidak melakukan apa-apa. Kita butuh pelanggan baru. Kita nggak bisa paksa-paksa kepada pelanggan kita yang lama. Wih, makin rajin beli. Nggak mungkin. Pasti berkurang. Ya, pasti berkurang. Apalagi makanan. Yang jualan makanan makin banyak. Ya, tetangga jual nih, nggak enak kalau nggak beli. Oh enak nih, jadinya dia beli lagi. Ke kitanya jadi berkurang kan? Wah teman jualan nih, di IG beli nggak ya? Di WA Group nih beli nggak ya? Yaudah beli. Ya. Mungkin kalau secara jujur ya pengeluaran kita untuk belanja selama pandemi ini meningkat gitu ya. Untuk kepentingan yang lain. Kenapa? Karena semua orang juga berusaha. Nah, tinggal bagaimana nih kita bisa kreatif, bisa smart dan melakukan promosi. Itu yang akan membuat kita bisa bertahan. Tetap promosi. Jangan berpikir enggak, wah kita harus berhemat nih, kita nggak promosi. Justru sekaranglah waktunya untuk promosi. Tapi berpromosilah dengan pintar. Lalu yang berikutnya apa? Internal improvement. Nah, tetap ya kayak saya umpamanya ya jujur aja, wah ini mesti ngeluarin varian baru. Pelanggan saya mungkin juga akan bosan dengan rasa itu aja. Kita ngeluarin varian baru, produk baru. Di saat pandemi ini justru. Kenapa? Karena kan mereka juga akan hati-hati dalam membeli. Yang biasanya beli 5, mungkin sekarang beli 2. Ya. Tapi dia ngelihat produk baru, ini apa ya? Ini produk baru Bu, silakan dicicip, silakan dicoba, silakan dibeli. Mereka coba dulu satu. Jadi tetap kita harus ada improvement, pengembangan di internal. Waktu sekarang juga sebenarnya bagi kita untuk membenahan, bikin nyiapin SOP, mengatur alur kerja, rapi-rapi, bersih-bersih, segala macam. Ini waktunya. Kenapa? Ya karena banyak waktu kosong sebenarnya bagi tim kita. Jadi bagaimana kiat menghadapi pandemi? Ya kita harus semakin improvement. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita tetap menjaga semangat kekeluargaan yang ada di dalam tim. Karena kesulitan apabila dihadapin secara bersama-sama semestinya tentu lebih ringan. Bebannya dibagi sama-sama. Jadi sama tim kita sampaikan. Kalian tahu kondisinya begini. Semuanya tetap ingin bekerja kan? Kalau tim tetap ingin bekerja gimana? Ya harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Bareng-bareng apa? Bareng-bareng menerima konsekuensinya. Mungkin ada pengurangan jam kerja. Bareng-bareng melakukan promosi pada tetangga, teman, sahabat, bareng-bareng melihat adakah peluang perbaikan, ya, mencegah kesalahan-kesalahan. Jangan sampai udah kayak gini tiba-tiba pelanggan datang, Pak, saya pengen rasa tiramisu, wah tiramisunya kosong, kan nggak bagus. Ya, saling mengingatkan. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus semakin kuat, semakin kokoh, semakin membangun semangat kekeluargaan. Jadi kalau ditanya apa kiatnya nih Retisek dan tengah pandemi, sebenarnya ada dua hal pentingnya itu. Satu apa? Jaga cash flow. Dari sekian ini jaga cash flow. Yang kedua, tetap berpromosi. Karena dengan cash flow yang terjaga, tetap melakukan promosi,
dan melakukan perbaikan-perbaikan internal lainnya, serta didasari oleh semangat kekeluargaan dan tim yang kompak di antara semua tim yang ada, itulah yang membuat alhamdulillah meskipun ada penurunan apa, jadi gini, sejujurnya ya kita 2019 pertengahan sampai Februari itu grafiknya sedang baik-baiknya. Kita merencanakan ada penambahan outlet, penambahan cabang segala macam. Beng, corona datang. Tuk, 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 tuk. Ya, ya nggak apa-apa. Ini memang kondisi yang harus kita hadapin. Tapi akhirnya kan kita menemukan titik keseimbangan baru, equilibrium baru. Nah, pada ketik keseimbangan baru ini, Maret, April, Mei, kita menjaga nih, Juni, Juli, gimana di titik keseimbangan baru ini kita tetap mulai merangkak membaik. Salah satunya apa? Tetap berpromosi. Ya. Jadi kuncinya kalau bagi saya sampaikan kepada teman-teman, jaga cash flow, lakukan penghematan-penghematan, masih banyak kok peluang-peluang penghematan, tapi ingat jangan sampai justru berdampak kepada semakin parah gitu ya. Oh, ini penghematan nih, tutup aja cabang, tutup ini, tutup. Ya, jangan semudah itu mengambil keputusan seperti itu. Karena apa? Karena konsumen juga pasti lihat. Pasti konsumen juga melihat, pelanggan kita juga melihat. Mereka tentu saja mereka tidak mau akan memilih sesuatu yang sanggup bertahan dibanding sesuatu yang mereka lihat, wah ini orang udah nggak yakin nih ya. Mungkin itu pengantar saja dari diskusi pada malam hari ini. Silahkan nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Jangan lupa kalau ke Bogor mampir, lalu kepoin IG kita ya, @rotiswag Pejajaran. Jadi nanti di situ bisa dilihat lah apa aja yang kita lakukan selama pandemi ini. Oh ya, saya sedikit cerita. Bahkan pernah ya di sama pandemi ini kita pernah memberikan promosi itu berbagi 250 roti free. 250 roti free untuk 125 orang. Ya. Tapi ya saya pikir ya itu justru dampaknya positif gitu ya. Jadi bukan berarti meskipun saya jujur aja saya nggak menghitung apakah secara tapi dari sisi rata-rata penjualan saya lihat dampaknya justru sangat positif, mendatangkan pelanggan baru, mendatangkan ini baru. Jadi jangan pernah takut untuk tetap berpromosi secara kreatif. Oke, Mas Dewanto itu dulu sebagai pengantar, mungkin nanti kita lanjutkan pada saat diskusi. Terima kasih. Saya tutup PowerPoint-nya. Baik, terima kasih banyak udah Afriyadi. Nah, saya sedikit mencatat tadi dari uraian udah Fadli, dan saya sangat sepakat di poin-poin yang menurut saya ini bisa menjadi pegangan buat teman-teman ini, apalagi buat teman-teman yang ingin atau baru mau mulai usaha. Nah, tadi yang saya catat pertama kali adalah memulai dari yang kecil, pakai tenda ya tadi udah ya. Pakai tenda. Nah ini yang biasanya teman-teman UKM ini agak gengsi untuk memulai dari yang kecil, yang apa adanya gitu ya. Tidak, apalagi yang tadi saya sempat kenalan dengan Bapak yang dari Sleman yang baru pensiun. Ini wanti-wanti jangan menggunakan uang pensiun dalam jumlah banyak untuk dipertaruhkan di bisnis, karena di bisnis itu berbeda dengan menjadi karyawan. Kebetulan saya juga 16 tahun berkarir di swasta dan BUMN. Pernah memulai usaha mirip dengan Udla Fadli. Saya pakai gerobak dulu, pakai mie ayam. Dari 1, 2, 3, 4 sampai 17. Alhamdulillah satu persatu tutup. Jadi sempat jatuh bangun juga. Memang harus disediakan ruang untuk gagal. Nah itu yang tadi saya catat. Kemudian kita buka sesi pertanyaan biar diskusinya lebih hidup gitu. Barangkali sudah ada yang bertanya atau mau bertanya langsung lewat di tombol Bapak Ibu sekalian itu ada tombol angkat tangan atau raise hand, silahkan. Kemudian
Saya coba bacakan, ini ada dari Pak Yanuar Eko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan, ada cabangnya di mana saja? Apakah sudah buka di Jogja? Mohon Masih di dijawab. Bogor. Masih di Bogor semuanya. 5 outlet masih di Bogor ya? Udah. Masih di Bogor. Alhamdulillah. Pusatnya di Warung Jambu di Pajajaran, cabangnya itu ada di Pakansari, Cibinong. Gerainya itu ada di arah ke Ciawi sana, di daerah Wangun, lalu ada daerah Bantar Kemang, lalu di belakang stasiun Bogor dan arah Dermaga atau ada di Laladon. Jadi kita masih di Bogor semua sampai saat ini. Mungkin kalau kemarin nggak corona ya harapannya udah berkembang kemana-mana, tapi ya bagaimanapun ya kan kita harus harus berhitung kembali ya. Nggak apa-apa, kita tahan dulu deh. Jadi udah Fadli, ini semua cabang di bawah kendali pusat ya, tidak ada yang semua kemitraan atau? Oh belum. Ya mungkin yang tadi Bapak sampaikan itulah. Saya juga masih mikir-mikir, kasihan nanti orang pakai uang pensiunan gitu ya, ngambil kemitraan, tahu habis itu ya makanya kita masih mencari metode mekanisme yang terbaik ya. Akhirnya sampai saat ini kata masih berpegang, ya udah kita coba dulu, jalankan sendiri, kembangkan sendiri. Nah, sehingga kalaupun nanti kita akan buka kemitraan itu memang dalam kondisi yang memang sudah bisnisnya baik, iklim bisnisnya baik juga bagi teman-teman, sehingga kasihan sebenarnya meskipun itu risiko bisnis ya, tapi kan kasihan nanti orang ambil kemitraan tapi habis itu uang pensiunnya hilang. Baik, ini setelah ini pertanyaan Pak Dewanto. dari Pak. Iya, mangga. Ya, izin, Pak. Iya, mangga, Pak. Pak Fadli. Ya, Mas. Saya ada peralatan roti lengkap. Ada tempat, Pak. Nah, itu gimana, Pak, kalau dijajaki kemitraannya? Mas Tio di mana posisi, Mas? Di Cilandak, Pak, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Sampai saya ada oven yang 3 tray. Waduh. Ada ada defendernya. Defender yang 18 itu. Terus ya inilah cukup karena dulu pernah jalan itu. Kayaknya peralatannya Mas Tio lebih lengkap dengan saya. Sampai jadi ya, mungkin nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Tapi yang jelas sih sampai saat ini kita masih belum melakukan itu. Karena ini kan ada trade off ya. Sampai sekarang ini kan kita masih menegaskan bahwa kita ini salah satunya juga oleh-oleh khas Bogor. Nah, kalau oleh-oleh itu kan, jadi memang produk saya ini kan sebenarnya dua nih. Memang ada yang dibeli konsumsi harian, tapi ada juga yang dibeli buat oleh-oleh. Pasar oleh-oleh, jadi kita masih berpikir nih kita mau kemana nih sebenarnya, mau kuat ke arah mana, karena di saat kita udah buka Jakarta mana-mana ya bukan oleh-oleh lagi ya, kayak Amanda itu kan udah bukan oleh-oleh lagi, yang di Medan ada, di mana-mana ada gitu ya. Nah sehingga sampai sekarang jujur aja kita belum ngambil metode kemitraan dan belum udah mikir-mikir sih, tapi belum menjalankan ke arah sana. Mungkin gitu Mas Tio, tapi nggak tahu nih nanti ke depannya akan seperti apa ya. Thank you, Pak. Ya Mas Tio. Baik. Mas Dewanto, saya coba jawab di sini ada beberapa ya. Mangga, silakan. Boleh. Satu nih dari Mbak Enda. Oke, apakah tim tersebut masih keluarga? Enggak. Kita bertiga bukan keluarga. Saya, Mas Dede dan Mbak Mutia itu bukan keluarga, jadi kita bukan keluarga. Visi dan misinya apa nih jika boleh tahu? Waduh, visinya yang pertama, yang paling simpel sih, kita pengen jadi pengusaha roti. Itu yang paling sederhana. Jadi pengusaha roti yang seperti apa? Nah, dulu awalnya kita berpikir itu adalah, memang awalnya kita berpikir kita ingin jadi oleh-oleh khas Bogor, karena kan orang ke Bogor ini rajin ya. Kita baru kemarin sih, karena saya ikut beberapa pendampingan di kementerian, jadi pandemi ini juga membuat akhirnya kita kan harus nambah ini juga ya. Saya ikut itu di kementerian itu ada beberapa program pendampingan, ada di Kementerian Pariwisata itu kita terkurasi ya di 3 kegiatan, di kementerian juga
perindustrian saya juga ada ikut. Nah, di situ juga baru kita berpikir sebenarnya visinya. Salah satu yang utama memang kita ingin jadi oleh-oleh, karena pasar oleh-oleh ini luar biasa. Pasar oleh-oleh itu adalah pasar yang luar biasa. Bogor itu hampir 10 juta per tahun pengunjungnya, meskipun itu bolak-balik ya, karena frekuensi kan nggak dihitung. Nah, tapi karena bolak-balik ini kan membuat itu pasarnya jadi lebih menarik. Kan nggak mungkin setiap ke Bogor belinya itu mulu ya. Pasti pingin ada yang berbeda. Nah, varian pasarnya kita lihat masih besar untuk itu. Sehingga sampai sekarang pun kita masih menyatakan kita adalah roti sobek kekinian khas Bogor. Nah, kalau ditanya visinya kita ingin menjadi oleh-oleh, roti oleh-oleh nomor 1 lah ya, pengennya nomor 1 dong minimal di Kota Bogor. Dari Bogor dan di Kota Bogor. Apakah ini akan berkembang? Tentu akan semakin lama visi ini tentu bisa semakin berkembang ya. Nah, lalu misinya macam-macam lah. Tapi kalau yang paling sekarang itu yang paling kerasa itu adalah kita ingin memberikan kesempatan, ruang dan memberdayakan banyak adik-adik kita nih yang butuh pekerjaan ya. Sehingga ya kita ngerasa sekarang, oh iya ya, ternyata kita udah masih orang kesempatan ada sekian banyak. Jadi kalau saya sekarang justru melihatnya tuh bagaimana berbagi pengalaman, bagaimana bermanfaat bagi orang sekitar, gitu ya. Dan di samping tentu ya namanya misi usaha ya, mendapatkan penjualan yang baik, omset yang meningkat, market share yang tinggi, yaitu bahasa-bahasa yang sudah umum. Tapi yang lebih ini yang saya lihat adalah, oh iya kita harus memberikan ruang yang lebih banyak, kesempatan berusaha yang lebih banyak bagi banyak orang. Bahkan sekarang di outlet Warung Jambu itu, sekarang itu kita sediakan itu buat teman-teman UMKM Kota Bogor untuk meletakkan produknya. Jadi kalau teman-teman ke Warung Jambu itu nanti bisa ketemu macam-macam produk tuh, bukan cuma produk roti soek. Karena cukup banyak mereka yang buka usaha tapi nggak punya tempat. Yaudah, kita sediain deh. Silakan, ada tempat yang dulu kita gunakan untuk makan di tempat, tapi karena sekarang pandemi kan juga nggak boleh makan di tempat ya, jadi kita take away semua. Akhirnya udah silakan teman-teman, kita siapin rak segala macam. Kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Bogor. Jadi udah mulai diisi, udah lumayan, ada sekitar hampir 30 UMKM yang bergabung untuk menyimpan produknya dan kita jualan bareng-bareng. Jadi kita berharap sekarang ya usaha ini bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat sekitar kita, itu tentu saja. Lalu baik, udah Pak Dli, biar lebih bervariasi nanti